Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 7 Februari 2025 kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Anita Nawang. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Terpidana perkara tindak pidana korupsi dana pengadaan alat pencegahan COVID-19 di Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap di Pondok Rajab Cibinong, Jawa Barat. Usai masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 1,5 tahun. Saat tiba di Palembang pada Rabu malam, terpidana Lexiandi langsung menjalankan proses hukum di mana Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menangkap Lexiandi, terpidana perkara tindak pidana korupsi dana alat pencegahan COVID-19 di Pondok Rajab Cibinong, Jawa Barat pada Selasa lalu. Lexiandi tercatat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 1,5 tahun. Ia tiba di Palembang pada Rabu malam sekitar pukul 8 dan langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk proses hukum selanjutnya. Ia sudah dijatuhi hukum pidana penjara selama 8 tahun. Untuk terpidana ini dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp734.813 apabila dipanggil oleh kejaksaan agar menghadiri panggilan tersebut sehingga bisa memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan baik oleh jaksa penyidik ataupun jaksa penuntut umum. Apabila para terdakwa atau tersangka tidak hadir, maka mereka akan kehilangan hak untuk melakukan pembelaan. Lexiandi merupakan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat daerah yang terbukti melakukan korupsi pengadaan dana alat pencegahan COVID-19 seperti masker, sarung tangan, hingga penyantitasi tangan senilai 1,3 miliar rupiah. Terpidana melancarkan aksinya di 34 desa di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Kecamatan Muara II Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, yang menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari 734 juta rupiah. Satu lagi korban akibat insiden penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM di Tanjung Ru meninggal dunia pada Selasa 4 Februari 2025. Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan korban tersebut berjenis kelamin laki-laki dan meninggal usai menjalani operasi ginjal akibat penembakan. Salah seorang WNI yang menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 4 Februari. Saat ditemui di Pos Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Batam pada Kamis 6 Februari, Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan hal itu sekaligus menambah daftar korban meninggal dunia akibat insiden yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari lalu. Belum diketahui identitas korban yang berjenis kelamin laki-laki itu karena korban tidak membawa dokumen apapun. Bahkan sesama korban penembakan tidak mengenali identitas detailnya. Saat ini upaya identifikasi dilakukan melalui rekam biometrik. WNI tersebut meninggal dunia usai menjalani operasi di Rumah Sakit Idris Shah, Malaysia akibat peluru yang menembus ginjal korban. Yang militan terakhir jelas itu akibat penembakan pada saat penembakan 5 PIPN kita, sehingga salah satu itu terkena peluru di pinggang bawah kiri, sehingga tembus bersarang di ginjal.
Nah, diangkat ginjalnya, akhirnya tidak kuat, akhirnya meninggal. Imam pun menyayangkan tindakan pemerintah Malaysia yang tidak membalas 5 nota diplomatik yang dikirimkan atas Polri KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, insiden tersebut juga telah mengakibatkan seorang korban, laki-laki berinisial B dari Provinsi Riau, meninggal dunia pada 24 Januari. 6 dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat berhasil teridentifikasi. Proses identifikasi dilakukan di RSUD Ciawi dengan menggunakan metode sidik jari, data medis, dan properti korban. Sedangkan 2 korban lainnya belum teridentifikasi disebabkan luka bakar yang mencapai 100%. Dari pihak kita kepolisian berkewajiban untuk mengantar dari rumah sakit RSUD Ciawi ke rumah duka. Mereka ke tujuan di Sukabumi dan Cianjur. Jadi yang diambil adalah sampelnya, diambil jaringan yang sehat atau sebagian tulangnya kita ambil, itu sebagai sampel DNA dari korban, plus kita ambil sampel DNA dari keluarganya, baik anaknya, kemudian orang tuanya kita ambil, kemudian kita kirim ke lab Dokes Pusdokes Polri. Dampak dari hujan deras pada Rabu malam di Kabupaten Kendal mengakibatkan ruang rawat inap Kenanga Rumah Sakit Dr. Suwondo kebanjiran. Meski begitu, banjir yang diakibatkan luapan dari sawah tersebut bisa segera diatasi. Bahkan dalam kurun waktu 1,5 jam, air langsung surut. Menurut keterangan dari Humas RSUD Dr. Suwondo Kendal, Sulistyo, air mulai masuk ke ruang Kenanga sekitar pukul 1:30 pada Kamis dini hari. Namun hanya dalam waktu 1 jam, air dengan ketinggian 5-10 cm berhasil dipompa keluar dan area yang terdampak langsung dibersihkan. Air masuk jam 1:30, surut jam 2:30. Dari teman-teman CS semua juga perawat yang ada di ruang Kenanga ini ikut membersihkan. Sehingga langsung bisa dipakai pelayanan seperti normal seperti kembali ya? Oh ya, sehingga bisa dipakai, pelayanan bisa normal kembali. Untuk yang lain tidak ada yang tergenang, Pak? Ruang lain selain Kenanga? Tidak ada, alhamdulillah aman. Ini karena paling rendah ini ya? Iya, ini ruang Kenanga itu paling rendah di antara yang ruang-ruangan lain. Saat ini, pelayanan di RSUD Dr. Suwondo Kendal telah kembali normal dan berjalan seperti biasa. Pihak rumah sakit memastikan bahwa kejadian ini tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Mereka juga terus melakukan langkah-langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Saat
Iya, kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pengerjaan tanggul darurat di sepanjang Kali Bodri yang mengalami jebol 3 pekan lalu telah selesai dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR serta Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya penanggulangan dampak banjir dan perbaikan infrastruktur guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas. Perbaikan tanggul Kali Bodri yang jebol pada 20 Januari 2025 lalu saat ini sudah rampung. Selanjutnya akan dilakukan asesmen untuk menentukan berapa besar biaya pembuatan tanggul permanen oleh Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang atau Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas PUPR Kendal Sudaryanto menyatakan, tanggul darurat Kali Bodri di Desa Kebonharjo dan Lanji saat ini telah selesai diperbaiki. Meski begitu, masih ditemukan titik tanggul lain di Kendal dalam kondisi kritis, yakni Tanggul Waridin di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kaliwungu, dan Kali Blukar di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring. Untuk tanggul jebol kemarin, yang jebol ya, itu ada 3, itu yang sudah dalam kondisi jebol. Artinya jebol sehingga air dari sungai masuk ke pemukiman atau ke area kebun atau sawah. Itu yang pertama di tanggul Sungai Bodri, itu ada 2, di Desa Lanji dan Desa Kebonharjo. Dan itu dimulai hari pertama jebol itu sudah kita tangani. Alhamdulillah untuk saat ini sudah selesai. Kemudian yang tidak terekspos di media itu adalah jebol juga di Sungai Blukar, tepatnya di Desa Pandes. Itu yang terdampak adalah area persawahan dan itu juga sudah kita tangani. Dan untuk saat ini Dinas PUPR Kendal bersama Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah selaku yang mempunyai kewenangan di sungai-sungai di Kendal juga berkolaborasi saat ini masih menangani tanggul-tanggul kritis. Nah, yang sudah ditangani masih di Desa Kebonharjo, tapi di sebelah utaranya tanggul yang jebol kemarin itu kritis, itu sudah kita tangani. Mungkin hari ini selesai atau kemarin selesai, dan selanjutnya kami akan fokus menangani tanggul kritis yang ada di Desa Kumpul Rejo, masih di Sungai Bodri. Nah, itu akan kami tangani mungkin sekitar seminggu. Nah, mudah-mudahan dengan sudah kita tangani itu akan aman sehingga masyarakat sudah tidak was-was lagi. Sudaryanto menambahkan,
Kondisi tanggul yang kritis tersebut menjadi perhatian khusus, mengingat fungsinya yang vital dalam mencegah banjir dan pengamanan pemukiman serta infrastruktur di sekitarnya. Masyarakat diimbau untuk selalu melaporkan kondisi tanggul yang dinilai memburuk agar pihak berwenang dapat segera melakukan tindakan perbaikan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Banjir di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, membawa berkah tersendiri bagi warga setempat yang menawarkan jasa ojek gerobak bagi pemotor. Dengan hanya membayar Rp15.000 saja, pengendara beserta sepeda motornya akan diangkut menggunakan gerobak melintasi banjir. Kondisi banjir yang menggenangi Jalan Raya Sidorejo, tepatnya di depan Ponpes Al-Faldu 2, cukup tinggi. Genangan banjir sepanjang 200 meter ini menyebabkan kendaraan roda 2 tak bisa melintas. Jikapun nekat menerobos, dipastikan mesin akan mogok di tengah jalan. Namun dengan adanya ojek gerobak, pengendara bisa melintasi genangan banjir dengan aman. Cukup membayar Rp15.000 saja, sepeda motor akan diangkut dengan gerobak dan didorong melewati genangan banjir. Pengendara juga bisa naik di atas gerobak bersama sepeda motornya dan tidak khawatir akan mogok ataupun terendam banjir. Penyedia jasa ojek gerobak, Reza Saputra bersama 2 temannya, mengaku tidak memaksa pengendara untuk menggunakan jasanya. Dirinya hanya berniat membantu menyeberangkan motor yang ingin melewati banjir. 15.000 orangnya naik, motornya naik. Itu emang nggak bisa dilalui kendaraan atau gimana, Mas? Ya mogok ini. Dalam, Mas? Oh, berarti nggak bisa, Mas? Nggak bisa mogok. Jadi banyak yang menggunakan jasa ini, Mas? Ya ada sih. Kita kan nggak maksa, cuma kan menerima jasa. Okay. Sementara menurut warga yang menggunakan jasa ojek gerobak merasa terbantu karena bisa menghemat waktu tanpa harus memutar mencari jalan alternatif yang jauh. Kurang berani, dalam Pak ya? Daripada mogok Pak ya? Berarti bayar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Asal nggak mogok Pak ya berarti ya? Yang penting gimana Pak? Yang penting selamat. Selamat gitu. Kita selamat. Pak Sinten Pak? Pak Sinten? Pak Jason. Sebagai informasi, banjir di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong terjadi akibat luapan Sungai Blorong. Selain menggenangi jalan penghubung, banjir juga merendam pemukiman dan sekolah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pohon tumbang menimpa sebuah rumah warga di Dusun Ngasem, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Akibat kejadian tersebut, selain menyebabkan atap rumah rusak parah, 2 orang warga juga mengalami luka-luka. Sebuah pohon kelengkeng tumbang di Dusun Ngasem, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, pada Kamis dini hari menimpa rumah warga milik Saliem. Menurut penuturan warga, pohon besar itu tumbang usai Dusun Ngasem diterjang angin kencang. Saat kejadian, Saliem tengah tertidur di kamarnya. Akibatnya korban mengalami luka-luka di bagian kepala karena tertimpa reruntuhan rumah. Usai pohon itu tumbang di atap bagian kamar rumah tersebut. Salah seorang warga lainnya juga diketahui mengalami luka-luka karena terjatuh saat bekerja bakti membersihkan pohon yang tumbang tersebut. Saya kan jam 3 itu ada angin kencang itu, ya ada pohon kelengkeng itu langsung ngebruki rumahnya itu. Ya. Terus kan ada posisi orang tua tidur, sedang tidur itu langsung ngebruki itu. Iya. Ini luka jahit 10. Parah Pak. Parah ya. Dia mengandung rumah sakit Ambarawa. Penting itu gentik ya. Parah. 2 warga yang mengalami luka-luka akibat pohon tumbang sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Gunawan Mangunkusumo di Ambarawa. Dari Kabupaten Semarang, Isti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Meskipun Presiden Prabowo telah memerintahkan agar LPG 3 kg bisa dijual lagi, namun kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kg masih terjadi di Kabupaten Blora. Sejumlah pangkalan mengalami kekosongan stok akibat tingginya permintaan.
Kekosongan stok tabung gas LPG ukuran 3 kg terjadi di sejumlah pangkalan di Kabupaten Blora, seperti yang terjadi di pangkalan gas LPG milik Effendi di Kelurahan Merangsen, Kecamatan Blora. Sejumlah warga tampak kecewa lantaran tidak mendapatkan tabung gas melon tersebut. Seperti yang dialami Edi Santoso, warga Kelurahan Tempelan. Ia mengaku sudah berkeliling ke sejumlah pangkalan untuk mencari LPG 3 kg. Namun seluruh pangkalan mengalami kekosongan lantaran terjadi kelangkaan. Jadi merasa dipersulit karena barang nggak ada, belinya jauh, ya kan? Ini tadi sudah keliling kemana aja ini? Kunden, Jenar, udah semua nggak ada barang. Kosong semua ya? Kalau harganya sendiri saat ini gimana Pak? Belum tahu ya. Ini, Mbak, tadi sudah nyari di mana aja? Nyari di pelosok, terus di Sendang Wungu, di pojok Karangnongko nggak ada Mas, nggak ada semua. Kosong semua ya? Iya. Terus ini mau kemana kalau cari kemana lagi? Pulang Mas, nyari kemana lagi? Bingung Mas nyarinya. Sudah muter di kota ya? Ke Kota Blora belum. Sementara itu, pemilik pangkalan mengaku kekosongan stok gas LPG 3 kg disebabkan tingginya permintaan. Dalam sehari, pasokan tabung gas langsung habis di serbu warga. Pak, kalau hari ini gas kondisi masih ada kosong Pak? Posisi hari ini tidak ada pengiriman, kemarin habis. Kata kemarin ada, langsung habis. Oh, langsung habis ya. Berapa Pak sekali pengiriman dapatnya Pak? Ya sekitar 100 sampai 140 lah. Langsung habis gitu Pak ya? 2 hari sekali. Pak, itu dari ngirim terus habis itu jelang waktunya berapa jam Pak? Ya langsung habis, langsung diserbu. Langsung ada yang. Selain terjadi kelangkaan, harga gas LPG 3 kg juga mengalami kenaikan. Saat ini harga jual di tingkat pengecer mencapai Rp24.000 Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Puluhan anggota Forum Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan mengadukan nasibnya ke Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Mereka mempertanyakan kejelasan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan banyaknya guru honorer yang belum dapat masuk ke sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Dalam audiensi dengan Komisi C DPRD Pati, para guru honorer dan tenaga pendidikan ini mempertanyakan kejelasan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja serta banyaknya guru honorer yang belum dapat masuk Dapodik, sehingga belum bisa mendaftar ke formasi masing-masing. Selain itu, pasca penutupan sistem Dapodik pada Oktober tahun 2022, masih ada beberapa guru yang dapat masuk, meskipun belum memenuhi persyaratan telah mengajar minimal 2 tahun. Dan mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait. Ketua Forum Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Pati, Anggita Eki Ayu Hapsari menuturkan, setiap kecamatan terdapat hampir 500 orang guru yang belum masuk Dapodik sementara telah memenuhi persyaratan. Besar harapannya para guru yang telah memenuhi syarat dapat segera masuk ke sistem Dapodik. Tapi sudah ada masing-masing data siluman yang di kecamatan saya ya ada beberapa. Tapi kalau di kecamatan lain ya saya belum tahu, soalnya yang dari kecamatan Gembong tadi ada beberapa yang siluman, terus ada yang dari kecamatan Batangan, dari kecamatan Pati itu ada yang ada siluman juga beberapa orang. Berarti belum memenuhi syarat ya? Belum memenuhi syarat itu ada yang lulus baru lulus kuliah langsung masuk ke Dapodik, ada yang emang sudah lama tapi bisa masuk ke Dapodik gitu. Sedangkan dari saya sendiri, saya juga udah lama, udah mengabdi lama tapi belum bisa masuk ke Dapodik. Berapa tahun? Kalau ketentuannya untuk masuk Dapodik itu kan harus maksimal minimal itu udah 2 tahun mengajar di sekolah, terus memenuhi syarat. Terus ada SK dari Dinas Pendidikan yang lama. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo menuturkan bakal mendalami permasalahan ini dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pihaknya pun bakal menyelidiki siapa yang bermain dalam sistem ini dengan mengumpulkan bukti dari masyarakat dan melaporkan kepada Ketua DPRD Pati. Tanyakan telusuri ke dalam dengan Disdik siapa oknum, siapa yang main, siapa orangnya, karena Dapodik itu sudah ditutup sejak Oktober 2022. Kami akan menelusuri langsung, kami akan track langsung siapa yang bermain di dunia ini, karena ini sudah tidak benar. Kalau terbukti sanksinya? Nah, kita belum sampai ke sana ya, terbukti sanksinya nanti sejauh apa. Tapi yang jelas kami akan tracking dulu, minta data dari teman-teman guru atau masyarakat yang tahu, kami minta datanya, kami tracking dulu. Setelah kami tracking, kami tahu siapa yang memasukkan, setelah itu baru kami laporkan ke pimpinan DPR kami, terus nanti tindakan selanjutnya seperti apa. Ada rencana pembentukan tim khusus, Pak? Kami belum ke sana, karena hari ini kan kami baru ada aduan, kami akan tindak lanjuti dan kami laporkan dulu ke pimpinan DPR kami. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Upaya pemerintah Kabupaten Blora untuk menaikkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi menuai pro dan kontra dari pedagang. Puluhan pedagang sempat melakukan audiensi untuk menolak kenaikan retribusi dan penerapan sistem parkir portal. Sejumlah pedagang di Pasar Wulung, Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora, meminta agar kenaikan retribusi bisa dikaji ulang bahkan dibatalkan. Suyatni, salah seorang pedagang sembako, menyayangkan kenaikan retribusi yang terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, tidak adanya sosialisasi kepada pedagang membuat mereka kaget. Ia pun meminta agar pemerintah bisa menurunkan kembali retribusinya. Saya merasa keberatan sebagai pedagang, soalnya mau tidak mau buka atau tidak buka itu harus ada pembayaran retribusi. Kenaikan yang dulunya itu sekitar 70.000, sekarang kok jadi 150 lebih, itu kan otomatis keberatan itu sangat per bulan, Bu?
Iya, Oh, itu satu los, satu los, ya, satu kios. satu kios. Padahal saya punyanya kan 3. Iya. Itu yang sebelah sini, sana juga ada 4. Berarti dari 70.000 ke 70 sekian ya, ya, 70 sekian. 2003. Nggih. Terus katanya yang Januari ini emang saya belum bayar ya. Iya. Katanya yang sudah bayar itu kok 150 lebih. Berarti jenengan punya 4 kios, 3 kios. Yang di sini. Nggih. Berarti Padahal pedagang itu buka atau tidak buka harus tetap bayar. Oh, gitu. Berarti pedagang pada intinya keberatan gitu. Iyalah. Terus tanggapan soal adanya parkir yang di portal itu, Bu? Parkir yang di portal itu sebenarnya setuju-setuju saja, cuma harusnya itu harus dibagi, Mas. Antara jangan minta duitnya tok di portal, harusnya yang jaga ada, yang jaga di parkiran, terus ada yang natak nih dagangannya sing pembeli. Yeah. Terus ada yang mengatur motor-motor yang diparkir, itu harus ada biar tidak semrawut gitu. Oh, okay. Terima kasih, Bu. Sementara itu, Wiwin, pedagang lainnya menyoroti soal penerapan sistem parkir yang kurang profesional. Menurutnya, keamanan motor dan barang bawaan juga tidak terjamin. Ia pun mendesak agar ada penambahan tenaga untuk penataan parkir. Ada tanggapan naiknya distribusi pasar los nggih niku keberatan. Nggih. Itu naiknya berapa, Bu? Naiknya pernah naiknya. Tahun kemarin berapa? Sekarang kemarin berapa? Kemarin kan 350 itu untuk 7 los. Iya, 7 kotak. 7 iya, sekarang jadi berapa? Sekarang jadi 490. Dari 300 sekian itu jadi 350, sekarang jadi 490. Oh, okay. Itu per bulan? Per bulan. Oh, berarti naiknya juga tinggi, Bu, ya? Iya, tinggi sekali. Okay. Makanya Terus keberatan ya. Keberatan ya. Terus kaitannya dengan penerapan sistem parkir portal itu, Bu, mungkin ada imbas ke pembeli atau gimana? Iya, ada imbas pembeli. Tapi sekarang gini kan, kemarin kan yang pegawai pasar itu belum digeser. Yeah. Nah, katanya kan sekarang yang berhak porta, ya. Iya. Ya, nah sekarang sudah digeser lah untuk pedagang yang apa itu anak-anak pedagang kecil itu kan gini ditarik 2 kali. Sekarang enggak, sekarang urusannya sama porta. Oh, gitu ya. Nah, sekarang 1 kali penarikan. Kemarin kan 2 kali. Jadi 2000. Sekarang cuma sekali di depan itu ya? Iya, di depan. Oh, terima kasih, Bu. Sama-sama. Terpisah, Kepala Pasar Wulung Agus Mugiono menjelaskan, tuntutan pedagang terkait retribusi dan penerapan portal parkir sedang dikaji kembali oleh Dindakop dan UKM Blora. Pihaknya menegaskan, saat ini hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan dinas terkait. Ia pun mengakui jika parkir memang diambil alih oleh pihak ketiga dengan perjanjian bersama Dindakop. Ini mulai tanggal 1 Januari 2025 itu yang kenaikan los, Pak. Itu los itu 2024 itu Rp1.564. Terus yang mulai Januari 2025 ini yang los jadi 2.264. Jadi ada kenaikan tambahan 700, sekitar 700 tuh. Rp700 per hari, Pak, ya? Per hari itu. Oh, okay. Terus yang kios itu tahun 2024 itu 3.413 per hari. Jadi terus kenaikan lagi untuk kios yang 2025 terhitung mulai 1 Januari itu Rp4.764 per hari. Ya ada kenaikan Rp1.351 sekian. Yang untuk portal masalah parkir itu mulai tanggal 1 Februari
1 Februari kemarin ya Pak. Itu di pihak ketiga. Oh, berarti pengelolanya sekarang sudah pihak ketiga Pak? Ya, ketiga. Oh, oke. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, bekerjasama dengan BUMDes pengelola pantai serta pihak ketiga menurunkan alat berat wheel loader untuk membersihkan sampah di pesisir pantai. Adapun sampah di pesisir pantai ini merupakan kiriman yang berasal dari sungai, pegunungan, bahkan dari tengah laut. Pengelola wisata Teluk Awur Muhammad Andika Putra menyampaikan, jika pihaknya sudah mengerahkan 4 petugas untuk menjaga kebersihan pantai setiap harinya. Namun dengan jumlah volume sampah yang cukup banyak, maka diperlukan bantuan alat berat guna membantu proses evakuasi. Dengan adanya sampah di pesisir pantai serta kondisi cuaca saat ini, menjadikan pengunjung pantai relatif menurun. Terkait permasalahan tersebut, Andika menegaskan pihaknya telah mengedukasi para pengunjung jika kondisi pantai saat ini sedang tidak bagus karena faktor cuaca. Bisa saja sampah yang sudah mendarat, kena gelombang lagi, kembali lagi ke laut. Itu juga sering. Kemarin juga ada di minggu lalu, 2 minggu yang lalu, itu kita udah mau bersih. Tetapi sampah yang akan kita bersihkan itu udah bersih sendiri. Karena kena arus lagi, balik ke laut lagi. Gitu. Untuk sampah ini dibuang kemana? Untuk sampah kita adakan tempat pembuangan emang khusus pembuangan dari pantai. Nah nanti kita di situ kita pilah lagi, ada beberapa sampah yang kita pilah seperti sampah plastik dan sebagainya. Kebetulan kita udah ada kerjasama dengan Good Back Indonesia, Yayasan Bersih Sampah di pesisir pantai. Itu untuk sampah-sampah kita kolaborasikan dari mereka. Milik Pemdes berarti ya Mas ya? Kita di bawah Pemdes semua, di bawah BUMDes, di bawah naungan Pemdes. Pas kondisi ini berarti setiap tahun memang setiap tahun pasti di bulan Desember, Januari, Februari itu kita nggak bisa cegah. Sementara itu, manajer Jepara Marina Company Christopher Lake mengungkapkan, alat berat wheel loader difungsikan khusus untuk membersihkan pantai, mengangkat sampah dan batang pohon. Pihaknya juga berkolaborasi dengan Pemdes dan BUMDes setempat dalam pelaksanaan kegiatan bersih-bersih pantai. Sudah pasti cuaca seperti ini dan sampah seperti ini pasti tingkat daya tarik berkurang dan mereka kesini ekspektasi melihat pantai bersih kebetulan memang di musim baratan seperti ini kita jadi jelas ada efeknya dengan sampah-sampah ini. Kamu tidak bisa berbuat ke pantai, cuaca juga tidak cerah, jadi jelas pasti ada dampak tamu dari desa. Untuk upaya pembersihan ini apa Pak? Upaya pembersihan ini kita kerjasama dengan desa secara rutin untuk melakukan pembersihan pantai. Yang jelas kita supply bantu dengan alat, desa juga sudah bantu supply alat juga, truk juga, dan juga tenaga. Jadi kita semua kolaborasi untuk menjaga pembersihan pantai di sini. Ini menggunakan alat apa Pak? Ini namanya wheel loader dari merek Rocky. Kebetulan saya sendiri memiliki alatnya. Kita juga jual alat seperti ini karena dia mempunyai khusus fungsi yang khusus seperti membersihkan pantai, membersihkan sampah-sampah dan sampah-sampah yang besar seperti kayu-kayu yang kita lihat di sini yang lebih sulit menggunakan tenaga manual. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ingin membangun pemerintahan yang bersih sebagaimana yang ia kemukakan saat dijumpai di resepsi harlah ke-102 tahun Nahdlatul Ulama di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Rabu kemarin. Oleh karena itu, ia tidak segan untuk menindak oknum yang nakal. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam sambutannya pada resepsi harlah ke-102 NU di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari, ia mengatakan dalam 100 hari awal kepemimpinannya dengan Kabinet Merah Putih, peringatan untuk menjaga pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi sudah disampaikannya berulang kali. Oleh karena itu, Presiden Prabowo tidak segan untuk memberikan tindakan tegas jika ada oknum yang nakal ke depannya.
rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya. Prabowo menambahkan tidak sedikit pihak yang kontra dengan program yang telah disiapkan oleh kabinetnya, terutama dalam 100 hari kerja, tapi Prabowo memilih diam dan justru mengajak anggota kabinetnya untuk sering merefleksikan dan mengoreksi diri apabila menemukan kesalahan dalam bertugas. Adapun Prabowo menjelaskan bahwa pemimpin harus berani memberi contoh karena keberanian dalam kepemimpinan adalah kunci untuk membawa perubahan nyata bagi bangsa. Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih periode 2025-2030 pada Rabu malam di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Paslon nomor urut 2 di Pilkada Jateng 2024 itu ditetapkan oleh KPU setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dilayangkan paslon nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Tengah tahun 2000. Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun resmi ditetapkan KPU Jawa Tengah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih periode 2025-2030 pada Rabu malam di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Ketua KPU Jateng Trihandi Udjono membacakan keputusan dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atas nama Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun. Pasangan nomor urut 2 di Pilkada tahun 2024 ini memperoleh lebih dari 11 juta suara atau 59,14% dari total suara sah. Sebelumnya, lawan dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin yaitu Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi atau Hendi sempat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun permohonan itu ditarik saat sidang pemeriksaan awal. Dalam sidang putusan dismisal Selasa 4 Februari kemarin, MK mengabulkan penarikan permohonan hasil sengketa Pilgub Jateng yang diajukan Andika Hendi. Ketua KPU Jateng Trihandi Udjono menjelaskan, dari penetapan ini KPU Jateng akan langsung menyampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya ditindaklanjuti DPRD pada hari berikutnya di rapat paripurna dan kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. Tanggal 4 kemarin kemudian kita tindak lanjuti karena untuk percepatan kami melaksanakan rapat penetapan karena sudah dinyatakan tidak ada sengketa secara resmi dan juga salinan putusannya sudah kami terima. Nah, kami putuskan untuk hari ini malam ini kita selesaikan. Kemudian di esok hari kami akan menyampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Tengah pukul 13. Dan menurut informasi yang dari DPRD akan ditindaklanjuti dalam paripurna di hari berikutnya untuk dapat diusulkan ke pemerintah ke Presiden melalui pemerintah. Rapat tersebut dihadiri seluruh komisioner KPU Jateng, perwakilan pimpinan partai politik di Jateng, perwakilan PJ Gubernur Jateng, DPRD Jateng, Posbangpol Jateng, dan Bawaslu Jateng. Sementara paslon nomor urut 1 dan 2 tidak menghadiri rapat pleno terbuka lantaran berhalangan hadir. Dari Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kalian udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba deh download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta memastikan pemotongan anggaran tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Ia menegaskan pemotongan anggaran hanya akan berdampak pada hal-hal seperti seremonial dan perjalanan dinas. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Bukti memastikan pemangkasan anggaran terhadap kementerian dan lembaga yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tidak berdampak pada program strategis pendidikan yang telah direncanakan. Ditemui di antara Heritage Center Jakarta Pusat Rabu 5 Februari, Abdul Mukti menyampaikan program strategis berupa bantuan operasional sekolah atau BOS, program Indonesia Pintar, hingga tunjangan sertifikasi guru, tetap diberikan sesuai rencana anggaran tahun 2025. Walaupun memang kami harus melakukan restrukturisasi program-program yang sudah kami rencanakan, tapi alhamdulillah untuk program-program strategis yang berkaitan dengan bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian PIP, kemudian juga tunjangan sertifikasi guru, semuanya tetap sesuai dengan yang sudah kami rencanakan dan insya Allah itu akan tetap bisa kita berikan pada tahun 2025. Ia menambahkan efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan dilakukan pada kegiatan perjalanan dinas hingga seremonial dan berupaya tidak mengurangi layanan kepada masyarakat. Manajemen RSUD Dr. Sudarso Pontianak, Kalimantan Barat memastikan instalasi kedokteran nuklir teranostik molekuler yang berada di kawasan penyangga rumah sakit bebas dari radiasi. Selain memiliki standar proteksi lingkungan tingkat tinggi, keberadaan fasilitas kesehatan modern itu juga telah dijamin keamanannya oleh Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif atau DPFR-ZR, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tim Manajemen Medik Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak memastikan bahwa sistem pelayanan, perawatan, dan tindakan medis di instalasi kedokteran nuklir teranostik molekuler yang berada di kawasan penyangga rumah sakit bebas dari radiasi. Karena selain memiliki standar proteksi lingkungan tingkat tinggi, keberadaan fasilitas kesehatan modern ini juga telah dijamin keamanannya oleh Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif DPFR-ZR, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Direktur RSUD Dr. Sudarso Pontianak, Hari Agung Cahyadi, Kamis 6 Februari mengatakan, fasilitas kedokteran nuklir ini memiliki nilai batas dosis yang telah diizinkan pemanfaatannya oleh BAPETEN, di mana penggunaannya telah diukur dengan ambang batas toleransi tubuh pasien dan lingkungan tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik.
Jadi ada standarisasi yang sudah diyakini bahwa aman, ya. Tidak ada akan radiasi yang keluar. Termasuk dari pasien yang mendapatkan radiasi itu selama itu masih ada radiasinya, mereka berada di gedung ini. Tadi kan ada lihat tempat rawat inap, mulai dari penyuntikan, kemudian nanti rawat inapnya itu semua ada pelindung bangunan ini, ya, dengan standar timbal dan sebagainya yang sudah terstandarisasi oleh Bapeten. Fasilitas kedokteran nuklir di RSUD Dr. Sudarso tidak hanya berperan mendiagnosis dan mengobati penyakit kanker, stroke, dan ginjal. Keberadaannya juga terintegrasi dengan pusat instalasi jantung, di mana tujuan utama layanan kesehatan modern ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup para pasien. Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang terjadi sejak 19 Januari lalu memberikan keterbukaan bagi kendaraan pembawa bantuan kemanusiaan melintasi Rafah menuju Gaza. Konvoi kendaraan menjadi lebih banyak dengan membawa beragam jenis bantuan, mulai dari makan, air, obat-obatan hingga selimut, kasur, dan juga alas tidur. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Saksikan Lingkar Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.